Bayangkan kalian sedang berdiri di sebuah showroom motor bekas. Di tangan kalian ada uang cash sekitar 18 hingga 22 juta rupiah. Hasil menabung berbulan-bulan. Niat awalnya ingin naik kelas ke motor metik bongsor. Tetapi sesampainya di sana, kalian dihadapkan dua iblis godaan dari pabrikan yang sama. Ada Yamaha NMAX yang terlihat gagah, dewasa, dan nyaman. Dan ada Yamaha Aerox yang menatap kalian dengan desain tajam, agresif, dan aura anak muda yang kental. Di titik ini, kalian tidak sedang memilih spesifikasi motor. Kalian sedang dihadapkan pada perang psikologis dalam diri kalian sendiri. Apakah uang puluhan juta ini akan digunakan untuk memuaskan ego kalian agar terlihat keren di jalanan, atau akan diinvestasikan untuk kenyamanan punggung kalian dan fungsionalitas harian? Hari ini di OB Motologi kita akan membedah strategi di balik dua raksasa motor bekas ini. Kita bongkar nilai beli yang paling rasional agar kalian tidak menyesal setelah motornya dibawa pulang. Untuk membedah nilai kedua motor ini secara objektif, kita harus menelanjangi rahasia terbesar pabrikan terlebih dahulu. Secara fundamental engineering, saat kalian bimbang antara Aerox dan NMAX, kalian sebenarnya sedang memilih baju yang berbeda untuk tubuh yang sama. Keduanya lahir dari platform mesin identik 150cc, berpendingin cairan, 4 klep, dan dipersenjatai teknologi Variable Vapor Actuation atau VVA. Teknologi ini bertugas membagi kurva tenaga agar tarikan bawahnya agresif, tapi napas atasnya tidak cepat habis. Ini adalah jantung mekanis yang sangat cerdas dari Yamaha. Tapi masalahnya bukan cuma di situ. Pabrikan sangat sadar mereka tidak bisa menjual satu jenis motor untuk semua orang. Maka Yamaha mengeksploitasi mesin 150cc ini dan membelahnya menjadi dua sekte yang saling bertolak belakang. Mari kita bedah anatomi sang pemuas ego, Yamaha Aerox. Secara visual, Aerox adalah mahakarya estetika sporty. Bodinya tajam, lampu depan mengintimidasi, tanpa dek rata tengah, dan ban belakang super lebar bak motor sport tulen. Motor ini meneriakan satu hal, saya cepat dan saya muda. Disinilah keputusan pabrikan mulai terlihat aneh. Yamaha menjual Aerox dengan embel-embel sporty beraura racing. Namun ironisnya, coba lihat roda belakangnya. Untuk motor yang didesain agar sering dipacu di kecepatan tinggi, Yamaha masih mempertahankan rem belakang rombol. Sementara saudara kandungnya, NMAX, yang kodratnya untuk jalan santai atau touring, justru dibekali pengereman dual disc brake alias cakram depan belakang. Mengapa strategi pabrikan terasa terbalik? Ini adalah soal segmentasi harga dan pemangkasan fitur demi menjawab level harga baru Aerox agar tidak bentrok dengan NMAX. Pabrikan menuntut kalian berkompromi. Kalian dapat desain yang keren, tapi kalian harus merelakan spesifikasi pengereman yang rasional. Belum lagi suspensi belakang Aerox secara umum dikenal berkarakter sangat kaku atau stiff. Memang untuk menikung tajam rasanya stabil, tapi jika dipakai membelah jalanan keriting setiap hari menuju tempat kerja, tulang punggung kalian yang akan jadi tumbalnya. Lalu bagaimana dengan kubu sebelahnya? Mari kita bicara soal logika kenyamanan Yamaha NMAX. Kalau dilihat lebih tajam, ini bukan soal sekedar mesin. NMAX didesain sebagai kuda beban bagi kelas pekerja, kaum komuter, atau bapak-bapak yang ingin relaksasi di akhir pekan. Ergonomi NMAX memberikan kemewahan yang tidak dimiliki Aerox, yaitu posisi kaki selonjoran. Bagi kalian yang berkendara lebih dari 20 km setiap hari, perbedaan di tekuknya lutut ini adalah garis batas antara kelelahan kronis dan perjalanan yang menyenangkan. Belum lagi masalah kepraktisan. Kapasitas tangki bensin NMAX lebih mengakomodasi perjalanan jauh tanpa harus panik mencari SPBU. Ditambah handling yang lebih tenang dan suspensi yang meski tidak empuk-empuk amat, masih jauh lebih bersahabat untuk jalan raya Indonesia ketimbang Aerox.
Di pasar motor bekas, harga kedua motor ini saling sikut. Uang 20 juta kalian bisa ditukar dengan Aerox tipe R atau NMAX standar tahun yang berdekatan. Dan bagi yang paling menarik justru ada di balik strategi pasarnya. Saat kalian membeli motor bekas, kalian bukan hanya membeli mesin, tapi kalian mewarisi riwayat pemakaian orang sebelumnya. Ini yang krusial. Berdasarkan tren pasar dan profil penggunanya, Aerox lebih banyak diserap oleh anak muda, pelajar, atau pemuda yang doyan San Mori. Apa artinya bagi pembeli bekas? Kalian harus ekstra waspada. Probabilitas sebuah unit Aerox pernah disiksa, digeber, dipaksa, atau RSVT-nya sudah diotak-atik, atau upgrade kirian tanpa perhitungan, kemungkinan besar jauh lebih tinggi. Beda cerita dengan NMAX. Pengguna NMAX umumnya adalah kalangan dewasa. Memang kilometernya biasanya lebih gondrong karena sering dipakai tempur harian atau luar kota. Tapi probabilitas mesinnya masih standar pabrikan dan servis rutin biasanya lebih aman. Sekilas terlihat masuk akal, tapi kalau dihitung lagi ceritanya berubah. Jika kalian membeli motor ini murni sebagai aset fungsional untuk bekerja, cari uang, bonceng istri dengan nyaman, dan butuh pengereman maksimal, NMAX bekas memberikan value for money yang jauh lebih rasional. Tapi saya juga paham, tidak semua orang beli motor pakai logika. Ada yang membeli motor murni untuk memuaskan anak muda di dalam dirinya yang dulu tak kesampaian punya motor sport. Jika ego desain adalah dewa bagi kalian, dan kalian siap menerima konsekuensi suspensi keras dan rem tromol belakang, maka Aerox adalah harga mati. Pada akhirnya, mesin 150cc VVA ini sangat jujur menyemburkan tenaga. Yang membedakan hanyalah baju mana yang lebih pas dengan realita hidup kalian hari ini. Motor yang disalahpahami bisa jadi kendaraan impian jika kita tahu batasan dan fungsinya. Sekarang saya mau dengar pilihan kalian. Buat audiens OB Motologi, kalau ada budget 20 juta cash di depan mata, kalian tim yang tunduk pada ego dengan memilih Aerox bekas atau tim yang realistis cari kenyamanan bareng NMAX bekas? Dan buat yang udah pernah memelihara keduanya, coba ceritain bedanya di jalanan. Tulis opini analitis kalian di kolom komentar. Mari kita debat dengan logika bengkel di bawah. Saya OB, tetap teliti, tetap motologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.